Satu persatu selebritas tanah air yang diduga menerima aliran dana platform DNA Pro terus diusut. Setelah Rizky Bilar dan Lesti Kejora, kali ini penyanyi Rosa tiba di gedung Bareskrim Polri pada Kamis malam. Diva tanah air ini diperiksa sebagai saksi kasus penipuan berkedok investasi trading DNA Pro. Setelah menjalani pemeriksaan selama 2 jam, Rosa mengaku tak tahu terkait bisnis DNA Pro. Ia hanya diundang sebagai penyanyi profesional dan menerima honor di salah satu acara di Denpasar, Bali pada 2021 silam. Rosa pun siap menyerahkan honor yang diterima kepada penyidik bila hal itu digunakan sebagai bukti tambahan. Keterkaitannya apa? Saya bilang bahwa saya menyanyi untuk sebuah acara yang kemudian diketahui namanya DNA Pro. Terus sudah gitu, jadi cuma 1 kali nyanyi di acaranya. Kalau ada yang memang harus dikembalikan, saya juga akan mengembalikan sejumlah yang harus dikembalikan. Sebelumnya pasangan selebritas Rizky Bilar dan Lesti Kejora sudah mengembalikan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada kepolisian terkait kasus investasi robot trading DNA Pro. Penyidik juga akan memanggil sejumlah selebritas lain, diantaranya Billy Syahputra dan Yosi personel Project Pop. Kemudian terhadap saudara BS, pelaku publik figur, meminta dijadwalkan ulang pada hari Kamis tanggal 28 April 2022. Sementara itu, Yosi Project Pop rencananya akan diperiksa pada Jumat hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Badru Zamal, Jakarta. Halo, good morning. Gimana kabarnya? Masih semangat puasa ini, berarti puasa ke-20 kurang lebih ya? Iya. Ini sudah mulai ada yang mudik, mungkin nih Daniar. Sudah mulai macet masih, tapi yang bagi Anda yang mau mudik mungkin tahun ini, jangan lupa ya tetap update aturan mudik. Jangan sampai nanti salah langkah, aturannya nggak diikutin, akhirnya mudiknya jadi terhambat. Iya, betul. Yang paling penting harus diingat adalah jangan mudik berbarengan. Intinya itu aja sih. Kalau misalnya bisa cuti duluan, ya cuti duluan, ya kan? Tapi THR-nya habis duluan dong ya. Oke, good morning. Punya informasi lagi untuk Anda. Saya Daniar Akhri. Dan saya Rizky Harisnanda. Kita mulai good morning sekarang. Ya, 10 hari terakhir puasa ya. Banyak juga orang yang lebih banyak itikaf di masjid. Betul, gitu ibadah. ya. Iya, kalau dilihat-lihat yang terjadi kemarin nih, itu berarti kan 11 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pelabuhan Merak, Banten mulai dipadati oleh pemudik tujuan Sumatera. Iya, ini Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Shantia Budi mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal pada Lebaran 2022. Hal ini untuk mencegah penumpukan kendaraan pada saat cuti liburan diberlakukan nanti. Dan berikut informasinya dalam segmen Mudik 2022. Arus mudik 2022 telah dimulai dalam beberapa hari terakhir. Di Pelabuhan Merak, Banten, ratusan kendaraan pribadi telah mulai memadati jalur menuju Pulau Sumatera ini. Tidak hanya mobil pribadi, puluhan bus serta kendaraan travel dengan kondisi penuh penumpang juga tampak mengantri menunggu giliran masuk kapal. Menurut salah satu calon pemudik, ia sengaja mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan saat menjelang hari raya. Dikarenakan biasanya untuk mudik mepet hari raya itu macet, terus dengan persyaratan yang jadi dari catatan pengelola pelabuhan ada 7.388 unit kendaraan dan 22.720 penumpang yang telah menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung pada Rabu lalu. Hal yang sama juga terjadi di Pelabuhan Jangkar Situbondo pada Rabu pagi. Puluhan kendaraan roda 2 dan 4 tujuan Pulau Raas dan Sapudi Madura ini mengantri untuk memasuki kapal. Kendaraan roda 2 ini didominasi dari Pulau Bali. Mereka sengaja hendak mudik lebih awal karena khawatir tidak terangkut karena terbatasnya transportasi kapal mudik. Bahkan mereka telah memesan tiket kendaraan sejak sebelum puasa lalu. Akhir itu biasanya
lebih full dari ini. Ini sudah full juga. Sudah full ternyata. Tahun lalu bisa terangkut nggak pakai sepeda motor? Bisa, tapi agak susah. Soalnya udah akhir-akhir mau lebaran. Sekarang memilih. Berdasarkan data Kemenhub akan ada 85,5 juta orang yang mudik pada tahun ini dengan asumsi kenaikan 40% dibanding tahun 2019. Oleh karena itu, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal pada Lebaran 2022. Hal ini untuk mencegah penumpukan kendaraan pada saat cuti liburan diberlakukan. Data yang tadi kita sampaikan pada saat awal tentang waktu libur anak pelajar dan waktu cuti para orang tua, kita harapkan bisa dimanfaatkan untuk cuti lebih awal. Apa tujuannya? Tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi tekanan pada badan jalan, pada arus lalu lintas di tanggal 28. Sementara itu, agar rest area tak menjadi sumber kemacetan, Jasa Marga meminta masyarakat yang mudik saat berada di rest area maksimal 30 menit. Direktur Operasional Jasa Marga Fitri Wiyanti mengatakan, kebijakan ini berlaku selama rekayasa lalu lintas di jalan tol. Jasa Marga juga akan menambah fasilitas di rest area seperti toilet, kecukupan air bersih, dan sistem informasi pada pengunjung ketika rekayasa diberlakukan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Banyak ya, diperkirakan dari data Kemenhub ada 85,5 juta orang yang akan mudik tahun ini. Nah, apakah Anda salah satunya nih warga yang akan berangkat mudik tahun ini? Dan memang kegiatan mudik rasanya tidak bisa dilepaskan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia, terutama saat Lebaran tiba. Ya, jadi nggak salah dan juga nggak harus bertanya-tanya ya. Setelah pemerintah mencabut larangan mudik, akhirnya banyak nih masyarakat yang mau mudik sekarang. Antusiasme warganya pasti melonjak tinggi. Tak kenal maka tak sayang, supaya mudiknya itu makin diresapi gitu ya, tak melakukan kegiatan yang sia-sia gitu, silaturahmi bersama dengan keluarga. Kira-kira kita akan beritahu kepada Anda sebetulnya apa sih filosofi dan makna mudik Lebaran hingga menjadi suatu tradisi bagi masyarakat Indonesia. Ini informasinya. Hari Raya Idul Fitri tahun ini terasa kian spesial, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Setelah 2 tahun pemerintah melarang kegiatan mudik akibat pandemi, kini masyarakat bisa pulang ke kampung halamannya masing-masing. Bertemu keluarga dan sanak saudara nan jauh di sana rasanya menjadi momen berharga dan ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Hal ini juga yang terlihat pada Ririn Anggraeni, seorang pemudik yang akan berangkat dari Jakarta ke Bengkulu melalui jalur darat dari Terminal Pulau Gebang. Ririn mengakui bahwa perjalanan yang akan ia tempuh memakan waktu hingga 2 hari. Terlebih saat ini harga tiket bus juga telah melonjak hingga 50%. Namun hal itu tak menyurutkan niatnya untuk bertemu keluarga di kampung halaman. Ia mengaku sangat senang ketika tahun ini pemerintah melonggarkan mobilitas fisik dan memperbolehkan mudik. Mau ketemu keluarga udah lama banget, udah hampir mau 5 tahun nggak ketemu keluarga, dan kan udah 2 tahun nggak bisa mudik, baru sekarang bisa mudik. Ya menghindari kemacetan sama tiket naik, takut naik gitu. Senada dengan Ririn, terdapat pula Windy Astuti, seorang pemudik yang akan berangkat ke Brebes, Jawa Tengah. Meskipun saat ini harga tiket sudah melambung, dirinya tetap berangkat mudik bersama keluarga. Dia mengakali kenaikan harga tiket dengan berangkat mudik lebih awal. Diprediksi, jelang Idul Fitri harga tiket akan naik hingga 100% bahkan lebih. Iya, karena kan nungguin nanti gitu kan harga tiketnya juga udah mulai melonjak tinggi banget gitu ya. Jadi kan sekarang aja juga kan ada keperluan juga sih. Harga tiket udah mulai naik sih, dari sebelumnya kan masih normal gitu, sekarang udah mulai naik. Jadi berapa, Pak? 90, normalnya tuh sebelum kemarin itu, yang ini sekarang udah 100 ke atas. Sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida melihat mudik bukan hanya sekedar tradisi, namun juga gabungan dari fenomena budaya, sosial, dan ekonomi. Sebenarnya mudik ini kan tidak bisa dilepaskan dengan fenomena migrasi, arus urbanisasi. Masyarakat kita kan masih masyarakat yang komunal, kolektivitas kita juga masih tinggi. Nah, selain itu, rasa penghormatan, penghargaan kita terhadap orang yang lebih tua, dalam hal ini adalah secara khusus orang tua, itu kan masih tinggi di negara kita. Sehingga
momen Lebaran gitu ya, momen Natal atau tahun baru khususnya itu dijadikan momen membangun gitu tadi ya relasi, menjaga silaturahim dengan orang-orang yang dianggap memang mereka punya ikatan. Namun demikian, Ida tidak mengidentikan mudik dengan agama tertentu. Ia melihat bahwa dalam setiap hari raya keagamaan di Indonesia, mudik terus terjadi. Hanya saja, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia membuat mudik saat Idul Fitri terasa lebih masif. Ayu Rahmawati, Evan Askam, Jakarta. Ayo, selain mudik, siapa nih yang udah mulai berburu hampers dan parcel untuk diberikan kepada kerabat, sahabat, ataupun rekan kerja? Sekarang udah banyak pilihannya ya, bahkan sudah ada yang beberapa close order karena pesanan itu membludak. Iya, alhamdulillah ya. Nanti kita lihat seperti apa sih geliat pemesanan parcel dan juga hampers jelang hari raya tahun ini. Usai jeda di Good Morning.